Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Shalom, dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah, kasih dan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal akan memberkati hidup kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita agungkan, untuk kita tinggikan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu atas kehidupan kami. Kami sadar tanpa kekuatan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami membawa hidup kami ke altar-Mu pagi ini Tuhan. Kami mempersembahkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Yesus Tuhan, glory bagi-Mu, glory, glory, glory bagi-Mu. Yesus, haleluya. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, ku meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, glory bagi-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah Yesus. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan ban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik, kekal selama-lamanya. Anugerah-Mu buat hidup kami Tuhan. Mari kekasih Tuhan katakan sekali lagi pujian ini. Saat ku masuk
kehadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Oh, sekali katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yesus Tuhan, sebab Yesus baik. Mari sembah Tuhan. Yesus, Engkau baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, setiamu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Glory, anamu, anamu, glory bagimu. Sembah-Mu, Engkau yang kudus, yang layak terima pujian, yang layak terima hormat sembah. Engkau ajaib Tuhan, kekal selama-lamanya setiamu buat kami. Ipapa karanamu sikibiri aranamu. Glory sembah-Mu, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur, hormat sembah bagimu. Glory bagimu Tuhan, glory arabasimi anamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bawa hormat sembah
syukur bagimu. Biarlah pujian dan pengagungan ada dalam mulut kami Tuhan, untuk mengagungkan-Mu, untuk mempermuliakan Kau Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kami bawa pujian kami kepadamu, sembah kami. Ku bawa sembahku, ku bawa pujian, sebab Engkau yang layak, yang layak, yang layak disembah, ditinggikan. Yesus Tuhan, oh ku panggil namamu, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, Yesus. Nama yang berkuasa, Engkau terhebat, Engkau terdahsyat. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Bawa sembah pujianku kepadamu, Yesus. Mari kekasih Tuhan, buka tangan kita di hadapan Tuhan. Waktu tubuhmu menyembah, sertakan hatimu juga menyembah di hadapan Tuhan. Biarlah hati dan tubuhmu bersama-sama menaikkan pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Hipa takarabu, kipa bapa. Yesus, haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku
hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sekali lagi angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku muliakan, ku muliakan. Yesus Tuhan, segala hormat sembah bagimu Tuhan, meninggikanmu, mengagungkanmu. Glory, haleluya, haleluya. Ibarat sunyi angkat penyembahan hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus, glory bagimu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu
Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Yang perlu Yesus, katakan, Engkau Yesus, haus jiwaku merindukan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita kali ini terambil di Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Dikatakan firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah contoh, ini sebuah yaitu kalau saya katakan bahwa ini sebuah hal yang menurut saya sebuah gambaran yang diberikan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sangatlah gampang untuk dicerna, sangatlah gampang untuk dimengerti. Sebab dia memberikan sebuah contoh bahwa gini, ketika ranting itu tidak melekat kepada pokok, ketika ranting itu tidak melekat kepada batang, dikatakan bahwa ranting itu tidak bisa berbuah, ranting itu tidak bisa yang namanya menghasilkan buah, dan dia akan dekat yang namanya kematian. Dan firman Tuhan berkata bahwa gini, akulah pokok, Yesuslah pokok, Yesuslah adalah batang, Yesuslah adalah sumber daripada segala-galanya. Dan dikatakan bahwa ketika ranting itu sudah terlepas dari yang namanya pokok atau sumber itu, percayalah bahwa ranting itu akan mengalami yang namanya sebuah kematian.
Sadarilah dalam kehidupan saudara dan saya, Alkitab mencatat bahwa saudara dan saya adalah ranting. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, saudara dan saya ini adalah ranting. Ranting tidaklah bisa hidup kalau dia ranting tersebut tidaklah melekat kepada pokok. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa begini, kalau kehidupan saudara dan saya tidak melekat kepada kebenaran firman Tuhan, tidak manunggal kepada kebenaran firman Tuhan, manunggal kepada Bapa, manunggal kepada Kristus, percayalah bahwa hidupmu tidak akan yang namanya gini, hidupmu tidak akan bisa menghasilkan buah dan engkau akan dekat yang namanya kematian. Sebab hanya orang yang bisa dekat dengan kebenaran firman Tuhan, melekat kepada kebenaran firman Tuhan, mereka akan dapat menghasilkan buah. Nah begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah bahwa hidup saudara dan saya ini banyaklah keterbatasan. Ada batas-batas yang kita tidak bisa lampaui semuanya itu. Dalam semua sisi hidup kita, dalam pikiran, tenaga, uang, kekayaan, semua kita ini terbatas. Saudara dan saya butuh yang namanya Tuhan yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya bahwa gini, tidak ada yang patut kita sombongkan. Tidak ada yang patut kita banggakan di hadapan Tuhan. Semuanya kita hari ini ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan begini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oh ya, jelas kita harus menyetujui, kita harus berkata amin dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa di luar Kristus, di luar kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya begini, saudara dan saya akan gini, mengandalkan pengalaman, mengandalkan pikiranmu, akan mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata bahwa gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Nah, waktu kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan mungkin bos kita mengandalkan sebuah pengalaman kita, percayalah bahwa gini, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sadari penuh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita terlepas dari firman Tuhan, kita terlepas daripada kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan mengalami yang namanya kematian dalam kehidupanmu. Rohanimu akan mengalami sebuah kematian. Percayalah bahwa gini, ketika iman mulai mati, rohanimu mulai mati, percayalah bahwa gini, saudara dan saya akan kalau boleh saya katakan gini, saudara akan mengalami sebuah blunder dalam kehidupan ini. Saudara akan salah untuk banyak sebuah keputusan ketika saudara mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gini, kita ini sebagai manusia, kita tidak tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Cara pandang kita untuk 1 hari ke depan ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi perhatikan ini Bapak Ibu, Tuhan dia bisa melihat ribuan hari ke depan. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Oh ya, Tuhan bisa melihat 100 hari ke depan, ribuan hari ke depan. Dia bisa melihat itu, dia bisa menjangkau itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu gini, lekatkan hidupmu, lekatkan dirimu kepada yaitu apa? Sumber kehidupan. Lekatkan dirimu kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu dipimpin, supaya hidupmu diarahkan sebuah kebenaran, diarahkan sebuah hal yang baik di dalam kehidupanmu. Ingat satu hal, bahwa di luar Kristus, di luar kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan dikatakan begini, waktu kita tinggal di dalam firman-Nya, kita manunggal dengan firman-Nya, kita manunggal dengan pribadinya, dikatakan firman Tuhan, saudara dan saya akan berbuah banyak, akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Kalau saudara baca di Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan gini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gini, firman Tuhan itu akan membersihkan hidupmu. Firman Tuhan itu akan gini, menghancurkan segala kutuk, segala dosa dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya gini, jangan terlepas, hidupmu jangan sampai terlepas oleh kebenaran firman Tuhan. Hidupmu jangan sampai gini meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita gini mulai bosan dengan firman Tuhan.
Ingatlah satu hal gini, waktu firman Tuhan itu manunggal dalam kehidupanmu, dikatakan kita akan berbuah banyak, kita akan dibersihkan secara natural. Pikiran kita, perkataan kita, hidup kita, dikatakan firman Tuhan kita akan dibersihkan secara natural. Oleh sebab itu gini, paksa dagingmu, paksa hidupmu untuk merenung, untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan itu dikatakan hidupmu akan dibersihkan. Nah, waktu hidupmu dibersihkan, dia akan mengeluarkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Suamimu akan menikmati buahmu, istrimu akan menikmati buahmu, anak-anakmu akan menikmati buahmu, bahkan sekelilingmu akan menikmati buahmu. Ingatlah satu hal, bahwa pohon tidak bisa menikmati buahnya, tetapi pohon itu ketika dia menghasilkan buah yang dapat menikmati adalah sekeliling kita. Yang menjadi pertanyaan, coba nanti saudara bertanya kepada orang-orang terdekatmu, apakah saudara dan saya sudah menghasilkan buah dan dapat dinikmati oleh mereka? Yang sepakat dan setuju katakan amin. Kalau mereka belum menikmati buahmu, bahkan gini, buah yang dihasilkan dari hidupmu, maaf kata, buah yang beracun, buah yang busuk, mereka tidak menikmati daripada buah kita. Mari periksa diri kita, bertobatlah, dan mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Melekat lagi kepada sang pokok itu, melekat lagi kepada kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar gini, hidupmu dibersihkan. Waktu hidupmu dibersihkan, saudara dan saya akan menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat janjimu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, mampukan kami untuk kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami sadar kami ini daging yang hidup dalam kefanaan. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ada pokok-pokok doa yang masuk. Tuhan, sembuhkan daripada anak-anak-Mu yang sakit hari-hari ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Dan hamba-Mu juga berdoa buat yaitu ada anak-anak-Mu yang sebentar lagi mau melahirkan. Tuhan tolong, kiranya proses daripada melahirkan ini Tuhan jamah, berikan kekuatan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibu dan anak terselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, berikan kekuatan, tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan yang terbaik. Thank you Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini kami akan melihat karya Tuhan luar biasa terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bagi saudara yang mau yaitu bagikan pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi kami di WA di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.